Lanjut lagi ya. Nah, ini tadi apa? Ruang lingkup ya, ruang lingkup. Jadi kan pengadaan barang jasa adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan di KLPD, Surat Perintah Desa, ini mengulang ya. Nah, kemudian uangnya dari APBN, APBD ya. Nah, ini tambahannya nih. Dan juga suka muncul dalam kegiatan ya. Ini tambahannya. Ini apa? Pinjaman hibah. Nah, ini yang jago ini. Nah, pinjaman hibah ya. Ini gimana munculnya dalam kegiatan? Yaitu apa? Dia masuk ke Perpres atau enggak? Nah, kalau dalam kontraknya tidak menyebutkan aturan lain, maka masuk ke Perpres 16. Maka apa? Jadi misalkan dalam klausul kontraknya, pokoknya mah tidak ada apa tambahan, misalkan konsultannya, pendampingnya harus dari negara kami, gitu kan? Atau apa tata cara pemilihannya harus disesuaikan dengan tata cara prosedur aturan ADB, gitu kan kalau dari ADB atau dari World Bank. Nah, udah kalau nggak ada begitu berarti ikut semua tanya. Ya, jadi kecuali diatur lain dalam ketentuan PHLN dan pinjaman PH pinjaman hibah luar negeri atau pinjaman hibah dalam negeri diatur lain, ya berarti kalau nggak diatur lain ya ke Perpres. Tapi kalau mengatur lain, ikutin itu. Jelas ya? Nah, itu ya barang. Nah, itu di awal ya. Nah, ini tujuan. Nah, ini maksud saya perlu jelasin semua ya. Tapi yang penting tujuan itu ada kebijakan, ada prinsip, ada etika ya. Maksud saya gini, ini bisa dibaca silakan ya, bisa dibaca, bisa dicontek ya. Jadi konsepnya kan jelas ya. Tapi yang intinya ini nanti ya suatu saat nanti kalau Bapak Ibu memang melakukan pengadaan itu tolong semuanya itu sebelum kita tadi bahas ke Pak Insan kan apa tadi prakolpa pasca pemasukan penawar satu dua file evaluasinya apa, terus pakai katalog, pakai mini kompetisi atau negosiasi atau apa, ya, pokoknya segala macam jurus lah ya. Tapi semua jurus itu tolong dikembalikan ke tujuan, kebijakan, prinsip dan etika. Jadi jangan sampai jurusnya gini, tapi tidak sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Buktinya apa? Masih pakai botol plastik. Nah, Bapak Ibu tolong ketika melakukan pengadaan IO ya, dalam SSKK-nya masukkan tidak menggunakan air mineral, air kemasan plastik. Pakai daun boleh. Kemasan daun embun gitu. Galon itu. Galon ya. Botol kaca, botol kaca gelas kaca. Daun makanannya yang ramah lingkungan. Nah, ingat ke sana. Jadi spike segala macam tapi nggak sesuai tujuan gimana, ya kan? Maksudnya begitu. Jadi jangan sampai kita ritual ya, sholat fardu, sholat nggak bisa lah, rawatib segala macam. Tapi tujuannya tidak tercapai. Setelah sholat, amak-amakan deh, ya kumaha gitu. Maksudnya apa gitu kan? Berarti sholat dengan sebelum, sesudah, fardu, sholat tahajud apa segala macam, tapi masih ambak-ambakan wae. Nah, itu kan tidak sesuai tujuan. Tujuannya sholat itu adalah menghindari apa? Keji dan mungkar. Nah, berarti kan tidak sesuai tujuan. Berarti ada yang salah tuh dalam penyusunan speknya. Betul kan? Karena apa? Karena tidak sesuai tujuan. Ya kan? Ada apa salahnya? Nah, masih menggunakan plastik. Itu kan contohnya kan. Terus apa lagi? Nah, ini kan menggunakan PDN. Katanya dalam tujuan ada PDN, tapi masih menggunakan merek Apple, Bose itu kan, Brompton gitu kan. Ya kan misalkan. Tapi kalau memang kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh itu, silakan. Karena dalam tujuan ini ada nih kan, menghasilkan barang yang tepat kualitas. Kalau memang kita butuhnya untuk multimedia, video editing, rendering tingkat tinggi, ya Apple. Beda soalnya ya. Beda rendering Apple dengan rendering Windows. Video 2 jam, 3 jam bisa juga kan konten kreator kan. Video 2-3 jam itu kalau pakai Apple mah selesai 15 menit. Pakai Windows
ya bisa lumayan lah gitu kan, loading lama gitu kan. Nah, beda. Makanya tergantung kebutuhannya. Gitu ya. Tujuan ya. Silakan dibaca ini ya. Tujuan ya, ada apa aja. Terus kebijakan juga kurang lebih sama lah ya. Ada kata kunci apa? SNI, ada kata kunci UMKM, ada kunci berkelanjutan ya, sebagainya. Oke, silakan dibaca. Nah, ini juga prinsip sama, prinsip ya. Prinsip. Nah, ini prinsip juga sering muncul dalam kegiatan ya. Ada efisien, efektif. Nah, ini tolong bisa membedakan ya. Ini penting. Ya, terus boleh contoh-contohnya. Efisien itu apa sih kalau bahasa umumnya hemat ya. Jadi hemat itu menggunakan sumber daya yang minimal untuk hasil yang maksimal optimal ya, itu efisien ya. Nah, contohnya efisien ya mencari harga yang terbaik ya. Hati-hati bukan termurah, yang terbaik gitu. Nah, sebenarnya terbaik bisa termurah, tapi yang termurah belum tentu terbaik. Nah, gitu kan ya. Oke, ngerti gak ya? Hati-hati ya, jadi bukan mencari termurah, tapi mencari yang terbaik ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bahagia kita pasti kaya, tapi kalau kita kaya raya belum tentu bahagia. Itu nyambung gak ya? Pokoknya jadi jangan bertujuan untuk harga termurah, tapi mencari harga terbaik. Jangan bertujuan kaya, ya, tapi berbahagia ya. Karena kalau berbahagia pasti kaya. Karena yang terbaik pasti dapat yang paling murah juga untuk spek yang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu kan. Contohnya itu ya. Jadi mencari yang terbaik. Efektif itu tepat apa? Tepat hasil, tepat tujuan sasaran. Jadi contohnya misalkan kalau kita butuh mobilnya 6 gitu ya, atau mobilnya buat penumpang 10 ya, 10 penumpang berarti barisnya berapa? Barisnya kan 1, 2, 3, 4 kan berarti 12 ya, 3 row lah minimal ya. 3 row kan 3 kali 3 kedua kan 8 tambah 2 ya. Jadi sesuai kebutuhannya berapa? Efektif ya. Nah, ini jangan terbolak-balik antara efisien. Kemudian ada juga nih, hati-hati nih, suka dibolak-balik nih. Transparan dengan terbuka ya. Kalau transparan itu contohnya mengumumkan di sirup sisi informasi rencana pengadaan, bukan sirup itu apa? Sisi informasi rencana umum pengadaan. Jadi semua paket yang akan diadakan oleh Bapak Ibu itu diumumkan dulu di aplikasi, itu transparan. Oke, transparan ya. Transparan itu berarti konsepnya kita bisa melihat. Ya, dilihat boleh, dipegang jangan. Pecah berarti beli. Transparan ya. Jadi hanya melihat aja. Melihat aja. Jadi kebuka hordengnya, kebuka pintunya. Itu transparan. Melihat, contoh lain harga. Karena kita ke toko kan atau ke restoran kan masuk aja, tapi nggak ada harga-harganya, tidak transparan itu. Tidak transparan. Ya kan? Makan aja dulu. Enggak, saya kalau dulu sudah makan, saya mau makan sekarang. Saya makan aja dulu. Sekarang saya makan ya. Kalau terbuka itu berarti apa? Terbuka itu tidak ada yang menghalangi. No boundaries to entry berarti nggak ada yang menghalangi. Jadi kalau toko itu ya kebuka, pintunya kebuka, berarti tidak close tapi open gitu lah ya. Boleh untuk semua. Boleh untuk boleh untuk semua terbuka ya. Jadi boleh untuk semua yang memenuhi persyaratan. Nah, jadi betul boleh untuk semua yang memenuhi persyaratan, yang sesuai persyaratan. Nah, itu terbuka sehingga tidak boleh membuat persyaratan sehingga yang memenuhi syarat tidak bisa masuk. Contohnya harus punya rekening Bank Jabar, BJB gitu kan. Kan dari peserta kan bisa dari Papua, mereka punya Bank Papua kan. Boleh ya, itu terbuka ya, beda ya. Jadi kalau transparan itu bisa dilihat, jadi nanti terlihat gimana kelihatannya. Kalau terbuka itu masalah masuknya, ya, ada yang menghalanginya, ada boundaries entry nggak, nah itu terbuka. Jelas ya. Terus bersaing berarti ada kompetisi, ini mah real ya. Nah hati-hati, adil itu bukan adil proporsional. Bukan adil seperti poligami ya, tapi adil pemberlakuan sama ya, atau bukan poligami, poligami inilah ke anak-anak kan, anak SMP nih, SD, SMP, SMA, kuliah.
Itu kan kalau adil menurut orang tua kan dibedain kan, oh yang SD 10.000, yang SMP 25.000, yang SMA 50.000, yang kuliah 100.000, nah, itu adil. Tapi yang adil di sini bukan begitu, memperlakukan sama. Jadi kalau penyedia A syaratnya ABC, berarti penyedia yang lain juga ABC sama, ya. Tabel bisa dipermudah ya, bisa didokumentasikan, comply dengan aturan atau apa. Clear ya? Ini pasti ada dalam kegiatan kita selanjutnya. Ya, silakan. Kalau misalnya di ketentuannya awalnya tidak ada pemberian uang muka, terus ketika di kegiatan karena yang menangani ada kedekatan itu dikasih uang muka, itu yang mana ya Pak? Wah, betul, bagus sebutkan. Kira-kira yang mana? Yang mana? Efektif efisien enggak ya? Efektif efisien lebih ke dalam transparan terbuka enggak ya? Antara bersaing sama adil. Adil ya? Adil kan ya? Kalau bersaing dalam proses pemilihan, ini mah sudah dapat kontrak, tiba-tiba dapat uang muka asalnya nggak ada. Atau bersaing ya? Nah, coba. Nah, coba. Bagus soalnya. Jadi gini, contohnya gini, Jadi asalnya tidak ada uang muka. Kalau nggak ada uang muka kan berarti penawaran pada mahal-mahal. Karena kan nggak ada uang muka, biasa dimahalin penawarannya. Nah terus dapatlah pemenang si A. Tiba-tiba pas kontrak dapat uang muka, enak dong si A. Adil ya? Atau bersaing? Adil ya? Adil ya? Bukan bersaing ya, adil ya? Nah, bagus sebetulnya. Gitu ya, hati-hati ya. Jadi tapi minimal kalau sudah mengerti mah kan gampang, tinggal kemana aja nih konteksnya. Adil betul ya? Tidak adil dong. Nah, itu gimana protesnya kan? Ini udah dapat kontrak, asalnya dapat uang, asalnya tidak ada uang muka, tiba-tiba dapat uang muka, enak dong. Nah, itu kan menang banyak nih. Berarti tidak adil ya? Tidak adil betul nggak? Bukan bersaing, kalau bersaing kan kompetisi ya. Kalau bersaing itu biasanya apa ya? Masih lomba ya? Masih lomba ya, masih di pemilihan ya biasanya. Ini tidak bersaing ya, tidak bersaing misalkan kong kali kong gitu ya, satu grup, nah itu tidak bersaing. Jelas ya? Nah, ini ya barang ini gitu.